Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan menyampaikan presentasi mengenai materi penerapan risiko pada perbankan syariah, yaitu ada risiko pasar, kredit, dan likuiditas. Nah, di kelompok 1 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Muhammad Farhandaw Fikri, NPM 0001, Firasa Novanatu Zahro, NPM 0004, Alfiana Rahmalia Putri, NPM 0036, dan Ade Adams, NPM 0037. Baik, kita memasuki pembahasan utama, yaitu pengertian risiko pasar. Nah, risiko pasar bahwa kita tahu adalah risiko pada neraca dan rekening administrasi akibat perubahan harga pasar yang antara lain berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Di manajemen risiko pasar tentu saja ada yang namanya penetapan. Yang pertama ada pengawasan aktif direksi, Dewan Komisaris, dan DPS. Di hal tersebut juga dapat wewenang dan tanggung jawab direksi. Direksi harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mengenai kebijakan manajemen aset dan kewajiban bank syariah secara keseluruhan sesuai dengan pilihan bisnis yang diambil oleh bank syariah tersebut. Dan ada juga wewenang dan tanggung jawab DPS adalah DPS harus melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko, khususnya aspek risiko pasar yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Dan ada juga sumber daya instansi, yaitu di mana kualitas pegawai pelaksana aktivitas yang terkait dengan risiko pasar harus memadai, di mana setidaknya mereka harus memahami filosofi pengambilan risiko tersebut. Dan ada organisasi manajemen risiko pasar. Nah, organisasi di manajemen risiko pasar ini yaitu ALCO atau disebut juga Assets and Liabilities Management Committee. Ya, seperti itu. Dan yang kedua adalah kebijakan, prosedur, dan penerapan limit. Nah, di sini strategi manajemen risiko yaitu dalam menetapkan strategi manajemen risiko untuk risiko pasar, bank syariah juga harus mempertimbangkan strategi bisnis, posisi pasar, komposisi instrumen atau produk, dan kategori nasabah bank syariah. Nah, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko yaitu di mana bank tersebut akan tercermin dari komposisi aset dan kewajiban serta strategi gapping yang dilakukan oleh bank syariah. Terus kebijakan dan prosedur. Yang pertama yaitu tujuan memiliki posisi trading book dan banking book. Yang kedua, penetapan pihak yang independen untuk melakukan pengujian dan validasi model pengukuran risiko dan pricing model secara berkala. Yang ketiga, mekanisme penetapan dan pendokumentasian setiap strategi perdagangan atas posisi trading book. Dan penerapan limit, yaitu di mana bank syariah itu harus memastikan konsistensi antara berbagai jenis limit yang berbeda. Nah, penetapan limit ini dapat ditetapkan secara berjenjang pada setiap level organisasi bank syariah. Misalnya limit secara keseluruhan, limit portofolio, dan limit dealer, seperti itu. Yang ketiga, adanya proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen pada risiko pasar. Yang keempat adalah sistem pengendalian intern terhadap risiko pasar. Nah, di risiko pasar juga itu ada penilaian risiko inheren, di mana risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah baik dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan pada suatu bank syariah tersebut.
Tentu saja di manajemen risiko pasar itu harus ada kualitas dalam penerapan suatu manajemen risiko pasar, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, tata kelola risiko. Nah, dalam manajemen risiko pasar ini harus ada yang namanya suatu tata kelola, teman-teman, yaitu dimana mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Yang kedua itu kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk pelaksanaan kewenangan serta tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS. Yang kedua, adanya kerangka manajemen risiko. Nah, di mana kerangka manajemen risiko itu mencakup yang pertama, strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil oleh toleransi risiko. Yang kedua adalah kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung pelaksanaan dalam manajemen risiko secara efektif, termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab, serta ada namanya kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga adanya proses manajemen risiko, sistem informasi, dan sumber manusia. Nah, itu mencakup beberapa, yaitu yang pertama proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko. Yang kedua kecukupan sistem informasi manajemen risiko. Nah, yang terakhir yaitu sistem pengendalian risiko. Nah, di dalam pengendalian risiko pasti ada yang namanya sistem, teman-teman. Sistemnya apa? Sistemnya itu mencakup sistem pengendalian intern dan kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam bank, baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko atau SKMR maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern, bisa disebut juga SKAI. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Yang selanjutnya yaitu batas maksimum penyaluran dana atau BMPD. Dalam terminologi bank konvensional dikenal sebagai batas maksimum penyaluran kredit, dan khusus untuk BUS dan UUS, batas maksimum penyaluran dananya diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selanjutnya yaitu penyebab pembiayaan macet. Di sini terdapat beberapa faktor penyebab pembiayaan macet. Yang pertama yaitu pembiayaan dan risiko. Contohnya pembiayaan murabahah. Di sini risikonya berupa pembiayaan dalam jangka waktu panjang menimbulkan risiko di mana bagi hasil tidak bersaing pada dana pihak ketiga. Selanjutnya yaitu kasus NPF tinggi. Terjadi di negara-negara seperti Turki, Mesir, Afrika. Kasusnya yaitu kegagalan sejumlah bank syariah di negara-negara ini dikarenakan manajemen yang buruk dan perilaku yang buruk. Yang selanjutnya yaitu penyebab pembiayaan bermasalah dari aspek risiko operasional. Contohnya, pencairan pembiayaan mengalami proses yang salah seperti dokumentasi pembiayaan cacat hukum, dan pencairan tanpa persetujuan otoritas. Yang selanjutnya pembiayaan dan penyebab pembiayaan macet. Contohnya pembiayaan murabahah. Penyebab pembiayaan macet adalah kesalahan bank melalui asesmen terhadap calon debitur. Yang terakhir, penyebab kredit gagal. Di sini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penyebab kredit tersebut gagal, yaitu yang pertama faktor intern, yaitu adanya self dealing
atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit. Yang selanjutnya faktor ekstern, adanya itikat baik dari nasabah yang dirugikan. Yang selanjutnya di sini ada penerapan manajemen risiko kredit. Yang pertama yaitu pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan DPS. Terdapat beberapa hal yaitu kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris serta DPS, sumber daya insani, dan organisasi manajemen risiko kredit. Yang kedua yaitu kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhinya yaitu strategi manajemen risiko, yang kedua tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, kebijakan dan prosedur. Yang terakhir yaitu limit. Yang ketiga yaitu proses, identitas, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko kredit. Proses tersebut didukung oleh beberapa hal yaitu yang pertama identifikasi risiko kredit, yang kedua pengukuran risiko kredit, yang ketiga pemantauan risiko kredit, yang keempat pengendalian risiko kredit, yang kelima sistem informasi manajemen kredit, yang terakhir yaitu sistem pengendalian intern. Yang selanjutnya yaitu penilaian kualitas aset yang terdiri dari beberapa penilaian, yaitu yang pertama penilaian kualitas pembiayaan. Di sini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian kualitas pembiayaan. Pertama, prospek usaha. Prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen, yaitu pertama potensi pertumbuhan usaha, yang kedua kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan, yang ketiga kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, yang keempat dukungan dari grup atau afiliasi, yang keempat atau yang terakhir upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Yang kedua yaitu penilaian terhadap kinerja nasabah, meliputi yang pertama memperoleh laba, yang kedua struktur permodalan, yang ketiga arus kas, yang keempat sensitivitas terhadap risiko pasar. Yang terakhir yaitu penilaian terhadap kemampuan membayar, yang terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ketepatan pembayaran pokok dan margin atau bagi hasil atau ujrah. Yang kedua yaitu ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah. Yang ketiga kelengkapan dokumen pembiayaan. Yang keempat kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan. Yang kelima kesesuaian penggunaan dana. Yang terakhir kewajaran sumber pembayaran kewajiban. Yang kedua yaitu penilaian kualitas pembiayaan bagi hasil, yaitu penilaian terhadap kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan mudorobah dan pembiayaan musyarakah yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada ketepatan pembayaran pokok atau rasio RHB terhadap PBH. Yang ketiga yaitu penilaian kualitas surat berharga syariah. Surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal, antara lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah, dan surat berharga lainnya.
yang berdasarkan prinsip syariah. Yang selanjutnya yaitu penilaian kualitas penetapan pada bank lain. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai aset produktif dalam bentuk penempatan pada bank lain, yaitu dengan ketentuan yang pertama, kebijakan penempatan wajib disetujui oleh Dewan Komisaris. Yang kedua, prosedur penempatan wajib disetujui paling sedikit oleh direksi. Yang ketiga, Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan penetapan. Yang terakhir, kebijakan dan prosedur penempatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko bank sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu penilaian kualitas transaksi rekening administratif. Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontingensi berdasarkan prinsip syariah yang berdiri atas bank garansi, akseptasi atau endorsement yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar LC berjangka, standby I atau C, dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah. Yang terakhir yaitu penilaian kualitas agunan yang diambil alih. Agunan yang diambil alih adalah sebagian atau keseluruhan agunan yang dibeli bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan dengan wajib untuk dicairkan kembali. Selanjutnya ada cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. Bank sendiri wajib untuk menghitung dan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan standar akuntansi yang masih berlaku. Kemudian ada mitigasi risiko kredit, merupakan sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya dampak dari kerugian pembiayaan yang terdiri dari modal pemeringkatan. Kemudian yang kedua adalah manajemen portofolio pembiayaan. Kemudian yang selanjutnya ada agunan. Agunan sendiri merupakan hak dan kekuasaan atas benda terwujud atau tidak terwujud yang diserahkan debitur atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada bank sebagai second way out guna menjamin pelunasan pembiayaan apabila pembiayaannya tidak dapat terlunasi di dalam jangka waktu yang telah disediakan. Kemudian agunan sendiri terdiri dari pengawasan arus kas, manajemen pemulihan, dan juga asuransi. Selanjutnya ada mitigasi risiko berdasarkan akad yang terdiri dari risiko dan mitigasi pembiayaan murabahah, kemudian risiko dan mitigasi pembiayaan musyawarah, kemudian yang ketiga adalah risiko dan mitigasi pembiayaan musyawarah mutanakisah. Kemudian ada restrukturisasi pembiayaan. Prasyarat restrukturisasi, opsi restrukturisasi pembiayaan, tata cara restrukturisasi, hapus buku, dan hapus tagihan. Yang itu tadi merupakan sejumlah beberapa struktur yang harus diselesaikan di dalam restrukturisasi pembiayaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh Mbak Putri yang selanjutnya yaitu penilaian resiko inheren untuk resiko kredit. Jadi pengertiannya yaitu resiko inheren merupakan resiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank syariah. Yang selanjutnya yaitu kualitas penerapan manajemen resiko kredit dapat dilihat dari 4 hal.
Yang pertama yaitu tata kelola resiko yang mencakup evaluasi terhadap yang pertama perumusan tingkat resiko yang akan diambil dan toleransi resiko. Yang kedua yaitu kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta DPS. Yang kedua yaitu kerangka manajemen resiko yang mencakup evaluasi terhadap yang pertama yaitu strategi manajemen resiko yang searah dengan tingkat resiko yang diambil dan toleransi resiko. Yang kedua kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen resiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu kecukupan kebijakan, prosedur, dan penerapan limit. Yang ketiga yaitu proses manajemen resiko, sistem informasi, dan sumber daya manusia. Mencakup evaluasi terhadap yang pertama proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian resiko. Yang kedua kecukupan sistem informasi manajemen resiko. Dan yang ketiga kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen resiko. Yang keempat yaitu sistem pengendalian resiko. Mencakup evaluasi terhadap yang pertama kecukupan sistem pengendalian intern dan yang kedua kecukupan kaji ulang oleh independen dalam bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Resiko maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern. Slide selanjutnya yaitu pengertian resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau oleh aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Yang selanjutnya yaitu penerapan manajemen resiko likuiditas. Di sini ada 4. Yang pertama pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS. Dalam melakukan penerapan manajemen resiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS untuk resiko likuiditas, maka selain melaksanaan pengawasan aktif bank syariah, perlu menambahkan penerapan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua yaitu sumber daya insani, yaitu direksi harus memastikan bahwa setiap fungsi atau unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan resiko likuiditas memiliki sumber daya insani dengan kompetensi yang memadai antara lain pada ALCO, Treasury Dealing Room. Yang ketiga yaitu organisasi manajemen resiko likuiditas. Bank syariah wajib memiliki komitmen pengelolaan likuiditas yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan likuiditas bank syariah seperti ALCO. Poin yang kedua yaitu kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu strategi manajemen resiko. Yang kedua yaitu tingkat resiko yang akan diambil dan toleransi resiko. Yang ketiga yaitu kebijakan dan prosedur. Dan yang keempat yaitu limit. Poin yang ketiga yaitu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, serta sistem informasi manajemen resiko likuiditas. Di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu identifikasi resiko likuiditas. Yang kedua pengukuran resiko likuiditas. Yang ketiga yaitu pemantauan resiko likuiditas. Yang keempat yaitu pengendalian resiko likuiditas. Dan yang kelima yaitu sistem informasi manajemen resiko likuiditas. Poin yang keempat yaitu sistem pengendalian intern. Yang selanjutnya yaitu penilaian resiko inheren untuk resiko likuiditas, yaitu resiko inheren merupakan resiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank syariah.
Yang selanjutnya yaitu kualitas penerapan manajemen risiko likuiditas. Dapat dilihat dari 4 hal. Yang pertama yaitu tata kelola risiko. Mencakup evaluasi terhadap yang pertama perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Yang kedua kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris Direksi serta DPS. Yang kedua yaitu kerangka manajemen risiko. Mencakup evaluasi terhadap yang pertama strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Yang kedua yaitu kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif, termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu kecukupan kebijakan, prosedur, serta penetapan limit. Poin yang ketiga yaitu proses manajemen risiko. Sistem informasi dan sumber daya manusia. Mencakup evaluasi terhadap yang pertama proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko. Yang kedua kecukupan sistem informasi manajemen risiko. Serta yang ketiga kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko. Poin yang keempat yaitu sistem pengendalian risiko. Yang pertama mencakup kecukupan sistem pengendalian intern, dan yang kedua yaitu kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam baik bank oleh satuan kerja manajemen risiko maupun oleh satuan kerja audit intern. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.